Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur bersama mari kita panggilkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumid. Dan tak lupa kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semuanya taufik untuk tetap istiqamah dalam menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Kasih. Alhamdulillah pada pagi ini masih Allah berikan kepada kita semuanya sehat. Secara banyak di antara kita juga yang hari ini masih belum sembuh dari sakitnya mungkin, maka kita pun bersama-sama berdoa mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesembuhan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kekuatan juga oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju ke rumah Allah, yaitu di Masjid Al-Hidayah. Pagi ini masih bisa melaksanakan berjamaah, kemudian kita masih bisa juga duduk kembali untuk melaksanakan pengajian pagi ini. Sementara banyak di antara kita yang hari ini masih belum diberikan kekuatan untuk itu, maka kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun pada hari-hari yang berikutnya juga nanti diberikan mereka semuanya oleh Allah untuk kuat melaksanakan bangun pagi, terus kemudian bisa melaksanakan sholat berjamaah dan taklim pada paginya. Ini juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan seperti itu adanya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih akan lanjutkan kepada sekitar perjalanan. Kalau kemarin dari mulai sa'i, Safa, Marwah, nah, hari ini pun masih pada sekitar itu karena masih cukup panjang juga. Dari selesai sa'i kita nanti akan kemana, nah, ini masih kita akan bahas berikutnya. Yang kemudian kita diingatkan kembali bahwa saat sa'i itu pun juga termasuk saat-saat yang mustajabah. Mustajabud du'a fihi, kita disunahkan untuk berdoa, dan diterangkan bahwa pada saat sa'i tadi itu adalah termasuk doa yang mustajabah.
Kemarin sampai pada doa itu sunnah ayyutil al-qiyam ala safa wastaqbil qiblah yukabbiru yadahu. Jadi sunnah kita ini untuk agak lama kita kemudian berdiri di bukit Sofa sana itu, dan lama dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap kepada Ka'bah, kita bertakbir, kemudian kita berdoa. Sebagaimana kemarin sampaikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma aulana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'ada wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad. Wa inni as'aluka kama hadaitani al-Islam alla tanzi'ahu minni hatta tatawaffani wa ana muslim. Thumma yad'u bi khairat dunya wal akhirah. Yukarriru hadha ad-du'a thalatha marratin wa la yulabbi. Kemarin doa yang telah disampaikan adalah doa itu kita di sofa, maka lama berdoa seperti itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wasala ila al-marwah, begitu juga raqa 'alaiha wa qala al-adhkar wa ad-da'awat allati qalaha 'ala as-safa. Setelah sampai ke Marwah, kita pun sama, sunnah kita untuk mendaki ke bukit Marwahnya sana, dan kita zikirnya adalah sama dengan ketika waktu di sofa, dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang begitu indah, Masya Allah, luar biasa. Kalau ini pun juga kita bawa, udah cukup semuanya. Permintaan yang diajarkan sama Rasulullah seperti ini adanya, udah cukup kita baca, di bawah udah mewakili semuanya. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول على الصفا. Nah, begitu juga meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan bahwa doa yang beliau ucapkan di sana adalah waktu di sofa itu adalah Allahumma asimna bidinika wa tawa'iyatik wa tawa'iyati rasulik sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ibnu Umar pernah mengajarkan dengan doa yang lain pula yang bisa kita ikuti. Ya Allah, jaga kami ya Allah dengan agamamu ya Allah, dan jaga ketaatan kami kepadamu ya Allah, dan ketaatan kami kepada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipelihara. Senantiasa para sahabat-sahabat ini diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara agamanya. Jadi agama yang sudah kita terima saat ini itu adalah amanah yang paling besar, amanah yang luar biasa besar. Kita sadari itu semuanya untuk terpeliharanya perkara itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang melihara itu agama. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma asimna bidinika wa ta'iyatika
ta'ayati rasulika sallallahu alaihi wasallam jannibna hududak. Dan jauhkan kami ya Allah hududaka, pada yang namanya had-hadmu ya Allah. Jangan sampai kami melanggar daripada batasan-batasan hukummu ya Allah, larangan-laranganmu ya Allah. Jauhkan kami dari batasan-batasan itu, dari larangan-larangan Allah. Allahumma ya Allah ij'alna nuhibbuka. Ya Allah, jadikan kami ini ya Allah termasuk orang yang mencintaimu ya Allah. Kami bisa mencintaimu ya Allah. Nuhibbu malaikatak, dan kami juga bisa mencintai malaikat-malaikatmu ya Allah. Wa anbiya'ak, dan para nabimu ya Allah. Wa rusulaka, dan para utusan-utusanmu. Wa nuhibbu ibadaka salihin, dan ya Allah, dan kami bisa mencintai hamba-hambamu yang saleh. Ini bagian yang diminta, Bang. Kita lihat perkara-perkara yang diminta ini perkara-perkara penting. Maka kita pun juga kepengen itu bagaimana agar perkara-perkara yang belum minta itu pun juga menjadi permintaan kita. Permintaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian itu hilang dari diri kita. Jadi kita jadikanlah kami ya Allah orang yang bisa mencintaimu ya Allah. Mencintai Allah, mencintai malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabinya Allah, utusan-utusannya Allah, para rasul-rasulnya Allah. Wa nuhibbu ibadakas salihin, dan kami pun juga bisa mencintai hamba-hambamu yang saleh. Dan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah habibna ilaika. Ya Allah, habibna ya Allah ilaika, cintakan kami ya Allah ilaika, kepadamu ya Allah. Wa ila malaikatika, begitu pula kepada para malaikatmu ya Allah. Wa ila anbiyaika, dan kepada yang namanya para nabi wa rusulika, dan utusanmu ya Allah. Wa ila ibadika salihin, dan kepada yang lain nabi hamba-hambamu yang saleh. Dipasang lagi, diulang lagi doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah yasirna lil yusra. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah kami lil yusra, untuk melaksanakan kemudahan. Perkara yang mudah ini pun juga kadang-kadang bisa menjadi susah. Udah mudah, jadi maka mudahkan kami untuk melaksanakan daripada kemudahan. Kalau kita lagi dalam keadaan pusing juga sama Pak, itu perkara sebenarnya mudah jadi susah, berat terlaksananya. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah jadikan kami ya Allah, mudahkan kami ya Allah lil yusra, untuk melaksanakan kemudahan. Wa jannibnal usra, dan jauhkan kami ya Allah daripada perkara yang sulit dan susah. Waghfir, ampuni ya Allah, yang ampuni ya Allah lana, pada kami semua, fil akhirah wal ula, baik di akhirat nanti maupun di dunia ini. Nanti juga kita tetap mengharapkan pengampunanmu ya Allah. Sampai sekarang ini pun juga mengharapkan pengampunanmu ya Allah. Waj'alna, dan jadikan hamba kami semua ini ya Allah min a'immatil muttaqin, termasuk daripada sebagian pemimpin orang-orang yang bertakwa. Karena kita semua, kami semua ini minta kepada Allah, karena kita jadi pemimpin. Kita ini jadi pemimpin, mau tidak mau kita ini jadi pemimpin. Diri kita ini juga kita yang mimpin sendiri diri kita, mimpin diri kita, mimpin anak kita, mimpin istri, mimpin semua yang ada di bawah tanggungan kita, semua kita yang mimpin. Jadikan kami ya Allah pemimpin dari sebagian daripada pemimpin orang-orang yang saleh. Nah kalau kita semua yang pada haji semua dari minta kepada Allah seperti itu adanya, dikabulkan Allah, pulang jadi orang-orang soleh semua kan, masya Allah. Kita bisa bayangkan itu.
Karena semua yang namanya jumlah dari dunia ini isinya adalah manusia semua. Yang itu semuanya ada dalam kepemimpinan orang-orang. Nah, orang-orang itu kalau minta jadikan kami menjadi orang-orang pemimpin daripada orang-orang yang soleh, berarti minta bahwa semua yang dipimpin nanti itu akan jadi orang yang soleh semua. Tiap tahun kita haji, kalau mintanya minta yang sama kepada Allah dengan seperti itu adanya, ya mungkin setiap tahun yang ada sudah ada perkembangan tambahan orang-orang soleh. Karena orang berangkat haji punya anak, punya istri, punya semuanya, dijadikan orang soleh oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena orang yang mimpinya mau dijadikan menjadi pemimpin orang-orang yang soleh, maka dirubah oleh Allah jadi orang yang soleh, bukan yang salah gitu loh. Ini yang kita minta. Nah, sering-seringnya keseringannya kita minta ini minta yang lain gitu loh. Jadi perkara akhirat, perkara yang namanya agama, perkara yang berhubungan dengan Allah ini jarang kita minta. Karena seakan-akan kita anggap itu semuanya otomatis saja begitu aja. Karena Islam kita pun juga sama, nggak pernah merasa bahwa Islam itu kita pernah nyari, pernah berusaha untuk mendapatkan Islam itu seakan-akan nggak pernah merupakan bagian daripada pemberian Allah yang luar biasa gitu, nggak pernah kita berpikir begitu. Sehingga umpama kok sampai seperti apa, kita rasa-rasanya perubahan yang namanya dalam agama kita ini nggak pernah kita pikirkan. Nah, ini sahabat dulu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu adanya. Ya Allah, ij'alna min a'immatil muttaqin. Jadikan ya Allah hamba ini ya Allah menjadi sebagian daripada pemimpin orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengen dijadikan yang namanya istri, anaknya, semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqulu fi dhahabihi wa ruju'ihi baina as-Safa wal Marwah. Berdoa pula ketika kita berangkat dan perginya dari Safa ke Marwah, tadi itu antara Safa Marwah, kita jalannya pun juga sama berdoa kepada Allah, Rabbi fir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi ya Allah ighfir warham, ya Allah ampuni ya Allah dosaku ini, ampuni ya Allah, warham dan kasihani kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, wa tajawaz amma ta'lam, dan ampunilah ya Allah daripada apapun dosa-dosa kami ya Allah yang telah Engkau ketahui ya Allah. Innaka antal a'azzul akram, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha perkasa lagi maha mulia. Ini Allahumma ya Allah atina fid dunya hasanah, ya Allah atina, berikanlah kepada kami ya Allah fid dunya, di dunia ini ya Allah hasanah, berikan hasanah ya Allah kami di dunia, wa fil akhirati, dan di akhirat kami nanti ya Allah hasanah, juga diberikan hasanah, wa qina, dan jauhkan kami ya Allah adzaban nar, daripada azab, peliharalah kami ya Allah adzaban nar, daripada azab api neraka. Kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada api neraka, terhindar daripada api neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan serius. Minta dengan serius. Kita kadang-kadang minta kepada Allah kurang serius. Ya, karena kepentingan yang kita minta ini kita belum pernah bisa merasakan. Bagaimana kalau sampai kita terancam dengan yang namanya api neraka, itu belum bisa seperti kita terancam dengan yang namanya dunia, itu belum seperti itu. Kalau hari ini kita kemudian sudah terancam dengan yang namanya undang-undang nomor sekian, mesti penjara 15 tahun, itu Masya Allah luar biasa.
Beratnya luar biasa kita ini. Padahal cuma di penjara 15 tahun misalnya. Yang cuma 15 tahun itu belum apa-apa jika dibandingkan dengan yang namanya nanti di akhirat. Fi yaumin kana miqdaruhu al-fasilatin mimma ta'uddun. Akhirat itu cukup lama para bapak yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Fi yaumin, dalam satu hari di akhirat kelak itu kita bisa rasakan seperti al-fasanatin mimma ta'uddun. 1000 tahun daripada hari-hari yang ada pada hitungan kalian di dunia ini. Satu harinya sana itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Jadi belum ada apa-apanya. Jadi kalau ya Allah waqina adzabannar itu enteng-enteng aja kita masih ya. Waqina adzabannar. Kalau benar-benar Masya Allah cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ini. Kalau sampai Rabbana atina, makanya Sayyidina Imam Syafi'i rahmatullah alaihi itu beliau enggak pernah meninggalkan doa itu. Dalam doa apapun juga tetap mesti di dalamnya ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jangan dikte kepada Allah. Atina fid dunya hasanah, ini kadang kita dikte Allah gitu loh. Hasanah menurut kita itu kadang-kadang tidak sama dengan hasanah menurut pandangan Allah kepada kita. Cocoknya kita ini seperti apa gitu, kita nggak mau, nggak pas dengan apa yang dimulai Allah. Kapasitas diri kita seperti apa itu dengan yang namanya muatan yang bisa kita terima itu kadang-kadang kita nggak sama. Nah kalau kita belajar nyerah kepada Allah, atina fid dunya hasanah, terserah Gusti Allah yang mau ngasih ke kita tuh hasanah buat kita seperti apa. Para bapak yang subhanahu wa ta'ala, Allah itu maha teliti, pas, persis kalau bikin manusia itu pas dengan ukuran bahannya pun juga ukuran target kedepannya seperti apa, semua lengkap. Nah, jadi nggak kurang. Makanya kalau kita dibilang minta hasanah itu Allah yang pengen buat seperti apa, ya udah serahkan kepada Allah. Hasanahnya seperti apa? Udah ikhlas kita, nerimo kita kepada Allah. Hasanahnya seperti apa? Ada orang yang memang derajatnya dipasang sebagai yang namanya seorang pengusaha besar gitu, ya memang pasnya begitu, hasanah buat dia. Sampai berapa tahun pun juga sudah jelas ada ukurannya, semua sesuai dengan ukuran yang ada. Nah kalau pengen hasanah maka Allah akan buat hasanah. Ini kekuatan daripada orang ini cuma sampai 7 tahun, lebih daripada 7 tahun sudah nggak kuat lagi, nggak hasanah lagi, ini dicopot oleh Allah, diambil kekuatannya. Ya kita nggak perlu memaksakan kehendak. Kalau emang sudah sampai di situ ya cuma situ. Itulah baiknya menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Begitu pula di akhirat pun juga minta hasanah. Nah, nanti yang namanya akhirat ini Pak dimulai dari dunia ini. Nanti Allah yang atur semua itu. Masya Allah. Maka kadang-kadang kalau dibilang yang namanya pandemi itu jadi namanya pandemi begini, enggak baik juga, belum tentu. Kadang-kadang termasuk kita pikir-pikir juga ada kebaikan yang mau dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti di akhir tahun ini seperti ini. Nah, ini Allah sudah punya aturan. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Mantapkan itu yakin dan keyakinan. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Tetapkan itu. Jangan sampai kita kemudian gampang berubah keyakinan kita sesuai dengan perubahan keadaan yang ada. Apapun yang Allah kehendaki pasti ada.
Pasti ada. Nah, Allah mau karab seperti apa? Kemudian kalau bahasa kita dari makhluk begini mah, dari makhluk seperti kita sekarang ini, yang kita mau adalah yang namanya bahasa itu kita balik. Apa yang sekarang ada ini pasti kehendak Allah, pasti kehendak Allah. Jadi kalau kita lihat sudah terjadi begini pasti kehendak Allah. Nah, kita duduk ngaji seperti ini adanya udah pasti kehendak Allah. Makanya loh, kalau Allah menghendaki begini, kita tinggal mengucapkan alhamdulillah ya Allah, kok saya dikehendaki oleh Allah bisa ngaji pagi ini, bisa jamaah pagi ini, dikehendaki oleh Allah. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan ada. Makanya kita kembalikan semua kepada Allah. Jadi nggak usah dengan yang namanya coba kalau ini, coba kalau ini, enggak. Masya Allah. Ini yakin yang seperti ini adanya itu adalah yakin yang luar biasa susah, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ini, kalau misalnya rukun iman yang paling akhir itu adalah iman kepada takdirnya Allah, ketentuan Allah, itu yang paling berat. Maka taruh yang terakhir itu urut-urutannya, coba lihat yang paling berat. Dan di belakangnya ada keterangan lagi, wa yu'minu bil qadari, dan beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi minallahi taala. Baiknya takdir maupun yang namanya keburukan takdir, baik buruknya takdir dalam mata kita. Jangan sampai kemudian baik buruk Allah nggak pernah kok buat itu semuanya baik buruk, Allah bikin kebaikan semuanya. Tapi kadang-kadang kita nggak cocok dengan nafsu, ada yang cocok dengan nafsu maka dibilang bagus, yang nggak cocok dengan nafsu nggak baik, kan begitu. Yang cocok dengan nafsu, yang tidak cocok dengan nafsu kita ini, kalau itu ketentuan Allah, maka yakini dan terima itu kenyataan yang harus kita terima dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau sudah ada takdirnya begitu adanya, tentu Masya Allah, alhamdulillah Allah telah berikan seperti ini kepada kita semua. Ini Allah Subhanahu wa taala yang buat. Fil akhirati hasanah, kita waqina adzabannar. Dan juga kita minta kepada Allah untuk bagaimana kita dipelihara daripada adab api neraka, ya Allah. Hari ini kita belum bisa merasakan yang namanya panasnya neraka, panasnya bumi yang kadang-kadang terik begitu aja kita udah susah. Kita masih mengusahakan bagaimana di rumah kita ini ada udara yang dingin. Nah, bagaimana kalau nanti di saat mau terus kita mencari di mana kalau di neraka, naudzubillah min dzalik. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk menjauhkan diri daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita usahakan semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin kita berusaha. Wa minal adiyatil mukhtarah fi sa'i wa fi kulli makan. Dan sebagian daripada doa-doa, termasuk bagian dari doa-doa yang terpilih di waktu sa'i, fi kulli makan, di fi kulli makan, dan setiap tempat. Setiap tempat kita ini juga termasuk diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk setiap tempat. Silahkan di mana aja. Doanya adalah Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, wahai zat yang muqallibul qulub. Itu qallaba yuqallib itu adalah yang bolak-balik hati. Hati kita ini kadang-kadang kan gampang bolak-balik. Ini kadang seneng, bentar lagi hilang senangnya. Kadang kemarin juga sama, satu irama, sekarang ganti berbeda. Oh, Masya Allah, itu ada zat yang bisa bolak-balik hati, ya. Zat yang bisa bolak-balik hati tadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, zat yang bolak-balik hati.
Setiap saat hati kita berpeluang untuk bisa berubah. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan ya Allah batin saya ini ya Allah, tetapkan ya Allah hati saya ini ya Allah, ala dinika, tetap di atas agamamu. Ya, tetapkan tetap di atas agamamu. Kita tiap hari nggak pernah berubah daripada apa yang ada. Sekalipun berbagai macam keadaan menimpa kita, tapi tetap hati kita jangan sampai lepas daripada agamamu ya Allah. Allahumma ya Allah, inni as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah perkara yang bisa mewajibkan rahmatmu ya Allah. Mujibati rahmatik, perkara yang menjadikan datangnya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi saya minta apapun yang kau beri Allah, yang itu akan mendatangkan rahmatmu ya Allah. Entah itu berbentuk amalan, entah itu berbentuk apa yang bisa menjadikan mancing percepatnya, ya cepat percepatan kepada rahmatmu ya Allah. Wa azaima maghfiratik, begitu yang menetapkan daripada ampunanmu. Wassalamat dan selamat ya Allah min kulli dzambin, daripada yang namanya setiap dosa. Terselamatkan daripada berbagai macam bentuk dosa dan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami diselamatkan, selamat daripada berbagai macam bentuk dosa. Nah, ini boleh dibaca di mana-mana, Pak. Enggak harus ketika sa'i saja. Ya. Termasuk mengkuli makan dan dari semua tempat, entah di Arab sana pas sa'i atau pas apa, silakan dibaca kepada Allah. Kenapa? Karena memang doa ini doa yang insya Allah akan menyelamatkan kepada kita. Selamat daripada yang berbagai macam dosa. Sekarang dulu Pak ya Allah, kita mungkin barangkali kalau yang seumur dengan kita ini ngalami zaman susahnya dulu, kita itu mau maksiat aja susah dulu gitu loh. Kenapa? Fasilitasnya nggak ada. Ngalami yang kira-kira yang namanya ada orang yang pernah nyantri itu pengen nonton film gitu aja susah setengah mati. Udah yang namanya harus melanggar yang namanya aturan pesantren, kadang-kadang ditakzir sama penjaga keamanan lagi. Aduh, ya Allah luar. Sekarang nggak usah dijagain, yang namanya film itu masuk kamar masing-masing, dikantongi masing-masing loh. Ini kalau begini-begini adanya, kalau kita nggak dijaga sama Allah, udah nggak ada penjagaan lagi. Nggak siapapun itu, jangan cuma santri, kiai ini bisa gitu loh. Ini kalau bukan Allah yang jaga nggak bisa. Masya Allah, kalau kita pengen selamat depan manusia begitu aja, paling gampang sekarang nih. Apa yang bisa kita bisa buat semua. Melarang anak-anak nggak boleh nonton ini, nggak bisa. Memang zaman sudah begitu adanya. Allah pengen tunjukkan semua ini sudah seperti ini adanya. Tinggal Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekarang ada dalam batin setiap kita. Kalau kita minta kepada Allah, insya Allah Allah akan jaga. Kalau enggak, pura-pura jaga Allah. Susah Pak. Lihat perkembangan sekarang ini, kemaksiatan sudah di depan mata kita. Setiap saat kita mau bikin maksiat bisa, tanpa ada yang bisa mengawasinya. Wal fauza bil jannah, berikan kami ya Allah dengan yang namanya kesuksesan, dengan memasuki surgamu ya Allah. Dengan dosa kita mulai dibersihkan, dari mulai dunia kita dihilangkan Pak. Di dunia kita dihilangkan dosanya, dihilangkan. Maka kadang-kadang kalau kita ngeliat doa kita sudah seperti itu adanya, kok diterpa berbagai macam masalah, berprasangka baiknya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dosa mungkin yang barangkali hari ini sedang kita buat, sehingga apa? Allah pengen bersihkan kita. Allah itu kalau mau memasukkan surga kepada hambanya itu Pak, enggak kemudian cukup santai-santai, enggak begitu. Dibersihkan dulu. Persis kayak para bapak dulu pada saat sekarang ini pengen memasukkan baju masuk ke dalam yang namanya lemari pakaian yang bagus saja begitu, itu mesti diterpa dengan berbagai macam keadaan yang menyusahkan.
dicuci, ucelak berkali-kali, kurang bersih lagi, ya Allah ini kok masih kotor begini, pakai lagi sabun, diucelak lagi, digosok lagi pakai ini. Udah bersih dari situ, dijemur lagi, ya Allah. Dijemur susah, jemur jatuh ya, kembali lagi diucelak lagi, dibersihkan lagi berulang-ulang sampai seperti itu, ada jatuh lagi. Inilah karena kita kepengen memasukkan dia kepada tempat yang mulia tadi itu. Ini berbeda dengan yang namanya sampah. Kalau cuma kainnya itu, kain-kain sepanjang memang dipakai untuk keset di kaki ya, paling-paling dicuci udah plak langsung tinggal dibegitukan aja. Kenapa? Karena emang dia adalah kain yang sampah, nggak patut untuk disimpan di tempat yang baik. Nah kita ini kalau begitu adanya, mungkin sudah dari yang namanya panasan seperti adanya dikumpulkan di setrika lagi, ya Allah, kena setrika lagi biar bagus, ya Allah, berkali-kali digosok, oh Masya Allah, sudah kena setrika begitu baru nanti masuk ke dalam lemari, tempatkan kepada tempat yang baik. Nah inilah keadaan yang mesti kita hadapi. Nah kalau sekarang kita kemudian harus kena begini adanya, mau dimasukkan surga, mau nggak, mau diucek sama Gusti Allah gimana? Kita minta masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fauza bil jannah, minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kita dikabulkan Allah mau dimasukkan surga, ya terima, mau diapain oleh Allah. Diterima kenyataan itu, karena kita minta surga, nggak sembarangan terus enak. Kalau udah masuk surga, ya Allah nyaman kita, dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok begitu adanya? Karena kamu dulu selama di dunia kamu siap menjadi pelayannya Allah Subhanahu wa taala. Disuruh apapun nggak pernah nolak. Bikin senangnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bikin senang kamu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua fasilitas diberikan dengan semudah-mudahnya. Semudah-mudahnya. Masya Allah, semudah-mudahnya. Ya Allah, kalau kita minta sekarang kan mesti ada pembantu yang unyuk-unyuk datang memberikan sesuatu. Di surga tidak seperti itu adanya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Baiklah semua kalau di surga nanti adalah apapun yang dikehendaki oleh nafsumu apa. Allah pengen manjakan betul. Silakan. Nafsu pengen apa itu langsung diturutin sama Allah Subhanahu wa taala. Bidadari itu Pak bukan cuma 1 2. Kenapa? Karena mau diatur di dunianya. Diatur di dunia mau. Disediakan di sana nggak ada hitungan. Nggak ada batasan. Terus yang kedua juga tidak ada yang namanya kelemahan, nggak ada lemah di sana tuh. Kemudian yang namanya kita kan sampai loyo nggak ada, sehat terus yang ada, nikmat terus yang ada, itulah surga. Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Nggak enak itu nggak ada. Kalau kita masih ngadepi pemandangan nggak enak, masih kita hadapi. Makan ayam, masih ada yang namanya sampahnya. Masih ada di sana tulang-tulang belulang yang tidak kita makan, belak ada, masih kelihatan. Kalau di sana Masya Allah asik para bapak, kita nggak bisa bayangkan habis makan tulang belulang kembali utuh terus langsung terbang lagi, gimana coba? Jadi pemandangan yang tidak enak pun juga tidak ada. Nah kalau begini-begini ada yang sudah disediakan buat kita, lolos hanya karena tertipu oleh keadaan dunia ini, kan memang benar-benar tertipu. Makanya dikatakan sama Allah dalam firman-Nya yang kurang begitu kita percayakan sebenarnya itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu, tertipu kita, menipu kita kemarin. Mati yang namanya dunia, tapi jangan sampai tertipu oleh yang namanya dunia ini.
Dunia ini memang menipu. Kamu dibilang apa? Satu, waktunya juga cuma sementara, betul. Untuk nebus yang lain waktu yang selama-lamanya di sana. Cuma sebentar, dihargai banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Nah, makanya kita harus pinter-pinternya kita sekarang mengisi waktu yang ada. Kita pinter-pinternya kita mengisi waktu yang ada. Karena kalau kita istilahnya bagaimana kita mengisi waktu ini, kita kalau mau belajar Pak, belajar make yang namanya kebiasaan yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali. Ya Allah, baca itu dalam kitab yang namanya Bidayatul Hidayah itu pun juga sama. Dilatih diri kita. Bagaimana mulai pagi kita zikir yang seperti apa adanya. Lain daripada kita gunakan waktu untuk apa? Ya Allah ya Rabb. Beliau dalam mengatur waktu seperti itu. Manajemen waktu pakai itu Bidayatul Hidayah. Nanti dibaca, sekarang sudah cukup banyak yang bisa kita baca menjadi bacaan kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala al-fawza bil jannah wan najata minan nar, selamat daripada api neraka. Ya Allah, selamat daripada api neraka. Yang pernah membayangkan merasakan neraka itu enggak enak, pasti akan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana diselamatkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Allah, inni as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, saya mohon kepadamu al-huda, hidayah. Ya Allah, saya minta kepadamu hidayah ya Allah. Wattuqa ya Allah, kami minta kepada yang namanya ketakwaan. Jadikan kami orang yang dapat hidayah, bisa bertakwa kepadamu ya Allah. Wal afaf wal ghina, ya. Dikasihkan namanya sifat ifah, yang bisa menjaga kehormatan kita, menjaga harga diri kita. Wal ghina, begitu pula berikan kami kecukupan ya Allah. Ini kalau yang namanya ghina, ghaniyun itu artinya adalah cukup gitu loh Pak. Ya, nah, cukup itu berarti ya terus enggak yang namanya kita cukup ya cukup. Allahumma ya Allah a'inni ala dzikrika ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, jadikan hamba ini bisa senantiasa berzikir kepadamu, minta kepadamu untuk bisa zikir terus kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatika, termasuk menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan sebaik-baik penghambaan kepadamu ya Allah. Jadi melaksanakan daripada penghambaan kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan yang terbaik. Allahumma ya Allah inni as'aluka minal khair. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah daripada kebaikan, minal khairi kulli, semuanya. Minta semua kebaikan. Mata saya dibikin baik, lisan dibikin baik, gerak tangan dibikin baik, gerak kaki dibikin baik, gerak hati pun juga dibikin baik. Minta khairi kulli. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku bisa melihatnya maupun yang aku tidak bisa melihatnya ya Allah. Wa a'udzubika, aku bermohon kepadamu ya Allah perlindungan denganmu ya Allah, minasyarri kulli, daripada kejelekan seluruhnya. Kejelekan apapun yang aku minta kepadamu ya Allah agar jauh daripada saya. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang kami ketahui ya Allah apa yang kami kita ketahui ya. As'aluka ya Allah al-jannata, ya aku dalam surga, saya minta surgamu ya Allah, wa ma qarraba ilaiha, dan apapun yang bisa mendekatkan kepada surgamu ya Allah, min qaulin aw amalin, baik dari ucapan maupun dari pekerjaan, agar dibimbing sama Allah lisannya, dibimbing sama Allah, pekerjaan yang kita buat dibimbing sama Allah, sehingga semua jadi baik ya, semua jadi baik, semua jadi baik. Wa a'udzubika minan nar, saya minta perlindungan kepadamu daripada nerakamu ya Allah. Wa ma qarraba ilaiha, dan dari apapun juga yang bisa mendekatkan kepada neraka, min qaulin aw amalin, dari ucapan maupun dari pekerjaan yang ada. Kami minta ya Allah dijauhkan daripada nerakamu ya Allah. Perbuatan yang mendekatkan kepada neraka jauhkan dari kami. Perkataan yang menjauhkan, yang mendekatkan daripada
neraka. Jauhkan kami ya Allah. Nah, jangan sampai ada amal maupun ucapan yang bisa mendekatkan daripada kita kepada nerakanya Allah. Walau qara al-Quran, dan kalau seandainya kemudian dia mengisi waktu dengan membaca Al-Quran, karena afdal, maka itu pun juga lebih baik. Jadi kalau kita enggak banyak permintaan seperti itu, tapi banyak mendikir dengan bacaan Al-Quran, insyaallah itu juga termasuk perkara yang lebih baik. Wa yanbaghi jama'a baina hadhil adhkar, dan seyogyanya kita bisa mengumpulkan semuanya. Zikir-zikir yang ada tidak kita kurangi, tapi kita kumpulkan semua. Ya, semua dibaca, monggo silahkan. Nah, wa da'wah dan juga doa, wal Quran juga Al-Quran juga kita baca. Fa'in aradal iqtisar, kalau kita menghendaki yang namanya cuma kita pengen singkat lagi, atabil muhimmin, maka laksanakan dengan yang lebih penting. Kondisi kita yang lebih penting apa? Nah, kita minta sama Allah. Maka sekarang jadi budaya di kita nih. Kadang-kadang karena tempat-tempat mustajabah di sana itu ada. Nah, kita kadang-kadang modalnya agak besar. Berangkat umroh, berangkat umroh, kenapa? Karena kita bisa berdoa di tempat-tempat yang mustajabah, gitu loh. Nah, kadang yang dikejar itu, gitu loh. Nah, penting ya, itu dipentingkan ya Allah. Ini ya Allah. Karena pengen nanti mau mengejar sesuatu, nah dia minta kepada Allah. Caranya gimana? Dia modal dulu. Ya, datang sana untuk umroh langsung berangkat. Biasanya begitu. Ya, kita ini biasanya seperti itu adanya. Makanya mati itu oleh Allah Subhanahu wa taala, disembunyikan oleh Allah itu. Kalau enggak itu bisa kita bayangkan Pak, tiap hari kayak apa itu orang. Ya, karena saking takutnya besok hari Rebu mau mati itu, kemudian sebelum Rebu itu langsung soleh semua itu rebutan itu. Ke masjid rebutan semua. Kenapa? Besok mau mati gitu loh. Ini sembunyi kalau sehingga apa? Ada keseimbangan. Ini ada keseimbangan. Nah, kita berprasangka sekarang, jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir buat saya. Begitu. Nah, kita usaha memperbaiki diri sehari aja Pak, nggak usah banyak-banyak. Jadi kita cuma umur sehari doang Pak. Hari ini Masya Allah direncanakan yang terbaik. Siapa tahu ini adalah hari yang terakhir buat saya. Jadi nggak sempat kita umroh ke sa'i, nggak sempat ke tawaf, nggak sempat. Nah, sempatnya apa? Kita perbaiki diri setiap hari. Setiap hari cuma sehari doang gitu loh. Hari ini, alhamdulillah dikasih hidup lagi besok. Makanya doa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana lagi, kesempatan lagi. Cuma sehari doa, nggak banyak kok. Nah, kalau kita melihat hari yang panjang begitu adanya, melihat yang namanya perintah Allah agak berat. Tapi kalau kita melihat dalam sehari ini, insya Allah sehari ini saya bisa deh buat sehari lagi, sehari lagi. Kita yakini bahwa suatu ketika yang namanya kematian pasti akan datang. Dan kita jadikan hari ini adalah hari terakhir buat kita, sehingga kita jaga untuk menghadapi kematian kita. Mudah-mudahan pas kita berbuat baik, pas lagi berbuat baik, Allah panggil kita, dan itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Nah, akhir yang baik, pungkasan yang baik. Kita emang cuma pengen buat itu aja. Mudah-mudahan pas kita sedang beramal yang baik, Allah ridho dengan kebaikan yang kita buat, kemudian dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah, dan jadilah kita husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kurang lebihnya dari saya manusia biasa, mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan kita bisa diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melanjutkan daripada apa yang harus kita lakukan pada setiap harinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.